Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B Praktikum Biokimia 2 yang beranggotakan Inggal Nurul Antasa, Cindy Caroline, Siska Apriani Selain, Meida Kurniasari, dan Dea Putri Amanda. Di sini kami akan memaparkan video praktikum dengan judul Uji ekstrak beluntas dan sirih terhadap aktivitas antibakteri. Tujuan percobaan, mahasiswa mampu menguasai prinsip ketiga dalam melakukan eksperimen uji ekstrak sambiloto dan daun sirih terhadap aktivitas antibakteri. Teori singkat, daun beluntas memiliki kandungan kimia antara lain alkaloid, flavonoid, polifenol, tanin, metoterpen, sterol, dan kuinon. Kandungan flavonoid ini di dalam kandungan daun beluntas membuat daun ini memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif. Kandungan senyawa fenolnya berguna untuk mengganggu pertumbuhan bakteri gram negatif. Sedangkan daun sirih banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif untuk mengobati berbagai jenis penyakit seperti obat pembersih mata, menghilangkan bau badan, mimisan, sariawan, dan lain-lain. Rebusan daun sirih berkhasiat dapat menghilangkan bau mulut dengan cara dikumur-kumur karena mengandung antiseptik atau antibakteri. Pemanfaatan rebusan dan ekstrak daun sirih sebagai bahan antibakteri alami mempunyai keuntungan. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut memiliki senyawa alami yang lebih aman dibandingkan penggunaan obat kandungan bahan sintesis lainnya. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan yaitu gelas beker, gelas ukur, corong gelas, kertas saring, spatula, pipet tetes, cawan petri, panci, kompor, dan plastik wrap ataupun aluminium foil. Bahan yang digunakan yaitu alkohol 70%, ubi ganyong, gula putih, agar-agar merek Swallow, ekstrak beluntas, dan ekstrak daun sirih. Prosedur percobaan. Terdapat prosedur untuk membuat media pertumbuhan bakteri dan juga untuk menumbuhkan bakteri. Dapat dilihat pada pelaksanaan praktikum berikut ini. Yang pertama yaitu mencuci umbi gayong hingga bersih. Kemudian umbi gayong tersebut ditimbang dan dipotong kecil-kecil setebal 1 x 1 cm dan sebanyak 300 gram. Selanjutnya, didihkan potongan umbi gayong tersebut dalam panci berisi 1 liter air hingga menjadi lunak. Lalu saring air rebusannya, kemudian tambahkan air ke dalam air rebusan hingga keseluruhan mencukupi 1 liter. Setelah dipindahkan ke dalam panci lain, lalu tambahkan gula putih sebanyak 10 gram dan agar-agar Swallow sebanyak 15 gram. Lalu didihkan campuran tersebut sambil diaduk secara kontinu. Setelah itu, tuang ke dalam cawan petri yang sudah disterilisasikan 1/3 volume cawan petri tersebut. Buatlah media tersebut sebanyak 7 buah. Dinginkan, lalu kemudian tutup dan dilakban transparan lalu dibungkus dengan kertas steril, simpan pada suhu 4 derajat Celcius. Prosedur percobaan untuk menumbuhkan bakteri yaitu siapkanlah terlebih dahulu larutan ekstrak beluntas dan daun sirih dengan konsentrasi 5%, 25%, dan 50%. Selanjutnya, siapkanlah media yang sudah dibuat, keluarkan dari penyimpanan 4 derajat Celcius. Kemudian, media pada cawan petri 1 untuk kontrol tanpa ekstrak. Lalu, media pada cawan petri 2 ditetesi sebanyak 4-5 tetes ekstrak beluntas 5%, kemudian diratakan menggunakan batang pengaduk L. Jika belum rata, maka tetesi lagi secukupnya sampai media tersebut rata. Hal yang sama dilakukan pada ekstrak beluntas 25% dan 50%. Lalu ulangi prosedur tersebut juga menggunakan ekstrak daun sirih. Setelah selesai, diamkan dulu sampai tetesan ekstrak di media mengering selama beberapa menit. Selanjutnya, siapkanlah bakteri yang akan digunakan. Setelah media mengering, selanjutnya siapkanlah bakteri yang akan digunakan. Tumbuhkan bakteri tersebut dengan cara menyundut dengan kawat yang dibakar dengan bunsen terlebih dahulu, lalu digoreskan secara zigzag pada media yang telah kering tersebut. Setelah itu, segera tutup cawan petri yang sudah berisi lalu dibiarkan. Lakban dengan menggunakan lakban transparan dan berilah label, lalu dibungkus dengan kertas yang steril. Lalu untuk menjaga ketelitiannya, kerjakanlah satu-satu secara berurutan dan diinkubasi bakteri selama 24 jam. Pembahasan pada praktikum uji aktivitas antibakteri kali ini digunakan bakteri Escherichia coli. Bakteri diuji dengan menggunakan ekstrak daun beluntas dan ekstrak daun sirih.
Alternatif menggunakan sumber karbohidrat yang berbeda, didapatkan hasil bahwa media dengan menggunakan umbi gayung baik untuk pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Hal ini dikarenakan umbi gayung memiliki sumber karbohidrat yang cukup untuk nutrisi bagi bakteri tersebut. Dalam kondisi nutrisi yang baik, waktu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri relatif cepat. Sebaiknya jika nutrisi yang dibutuhkan tidak melimpah, sel-sel harus menyesuaikan dengan lingkungan dan pembentukan enzim-enzim untuk mengurai substrat membutuhkan waktu yang lebih lama. Dengan kandungan nutrisi yang melimpah, proses metabolisme bakteri akan berlangsung optimal, sehingga proses pembelahan sel berjalan baik yang dapat menyebabkan ukuran koloni semakin besar. Pada praktikum uji aktivitas antibakteri ini, tempat, bahan, dan alat pengujian harus dalam keadaan yang steril. Kemudian untuk alat dan bahan disterilkan menggunakan alat autoclave selama 3 jam. Tujuannya yaitu agar proses dan hasil uji aktivitas antibakteri berjalan maksimal dan tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang dapat mengganggu hasil pengujian tersebut. Selanjutnya, pada pengujian ekstrak daun sirih bakteri E. coli pada 5% ekstrak daun sirih, media sedikit ditumbuhi oleh bakteri. Pada 25% ekstrak daun sirih, pertumbuhan bakteri pada media lebih banyak daripada 5%. Sedangkan untuk 50% ekstrak daun sirih, pertumbuhan bakteri yang terjadi pada media padat juga berkurang dibandingkan 25%. Kandungan senyawa pada ekstrak daun sirih atau piper betel L pada konsentrasi 50% mampu menghambat bakteri Escherichia coli. Karena kandungan minyak atsiri pada ekstrak daun sirih sedikit lebih pekat dibandingkan konsentrasi sebelumnya. Kandungan minyak atsiri yang komponennya yang berkhasiat sebagai antibakteri. Kesimpulan, antibakteri pada ekstrak daun beruntas tidak bekerja dengan baik dalam menghambat aktivitas bakteri E. coli. Yang kedua, antibakteri pada ekstrak daun sirih bekerja dengan baik pada konsentrasi 50% dalam menghambat aktivitas bakteri E. coli. 3. Umbi gayung merupakan sumber nutrisi karbohidrat yang baik bagi bakteri tersebut. Yang keempat, antibakteri pada ekstrak daun sirih dapat bekerja dengan baik untuk bakteri E. coli. Dan yang kelima, konsentrasi ekstrak yang meningkat akan menyebabkan kadar bahan aktif antibakterinya juga akan semakin besar. Maka kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan bakteri juga semakin besar. Baiklah, itu saja video praktikum dari kelompok 1B. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.